When it's calling for you. Oke, jadi itu bentar. Cut. Hai, welcome back to Female Daily Networks YouTube channel sama aku Andin. Di video Skincare 101 kali ini aku mau bahas suatu topik yang menurut aku nih menjadi pertanyaan banyak orang, khususnya buat skincare antusias. Jadi kalau penasaran apa sih yang bakal aku bahas, keep on watching. Oke, jadi topik yang aku mau bahas adalah kenapa banyak skincare yang kandungannya sama atau mirip-mirip, tapi kok reaksinya atau hasilnya bisa beda-beda ya? Oke, aku yakin banyak yang memiliki pertanyaan-pertanyaan ini, atau kalau enggak mungkin dengan adanya video ini kalian jadi bertanya-tanya. Nah kan kita lihat nih ya, sekarang industri skincare itu tuh udah saturated banget, udah banyak banget ragamnya, udah banyak banget brandnya, dari harganya yang paling murah sampai yang paling mahal, kamu bisa pilih apa aja. Tapi ada beberapa kesamaan nih. Kalau dilihat lagi, misalkan kamu lihat serum atau exfoliating toner, tentunya ada beberapa ingredients yang sering banget muncul. Kayak di brand A punya serum niacinamide, brand B juga punya, brand C juga punya. Nah terus apa sih yang membedakan dan kenapa pas dipakai kok hasilnya bisa berbeda-beda? Alasan yang pertama adalah sumbernya. Jadi meskipun kandungan dalam skincare ini sama, tapi sumbernya itu bisa jadi beda. Misalkan salah satu ingredients yang lumayan sering sumbernya itu berbeda-beda adalah vitamin C atau vitamin C. Itu karena turunannya tuh macem-macem banget. Jadi serum A, B, C belum tentu menggunakan turunan vitamin C yang sama. Oke, aku sambil baca aja biar nggak salah penyebutannya. Pertama ada sodium ascorbyl phosphate, terus ada ascorbyl palmitate, ada juga retinyl ascorbate, terus ada lagi yang sering juga muncul adalah magnesium ascorbyl phosphate. Nah, beda-beda sumbernya ini tentunya reaksinya juga bakal berbeda-beda gitu ya. Ada yang stabilitas molekulnya berbeda, terus ada juga yang ukuran atau berat molekulnya berbeda, jadinya penyerapannya ke kulit juga bisa beda. Nah, selain vitamin C yang biasanya agak sama tapi kok beda hasilnya, itu adalah hyaluronic acid. Karena hyaluronic acid ini macam-macam ukuran molekulnya. Jadi ukuran berat molekulnya tuh ada yang nano, yang gampang banget nyerapnya, terus ada juga yang lebih besar gitu, yang penyerapannya itu lebih pelan-pelan. Dan kita juga sebenarnya agak susah ya taunya, kecuali misalkan kamu emang chemist gitu, yang emang kerja di lab jadi bisa ngetes, karena produsen skincare ini kan juga nggak mendisclose atau menyatakan secara gamblang gitu ya, secara detail di kemasan produknya. Yang kedua adalah persentase atau konsentrasi dari suatu kandungan itu di dalam produk skincare. Mungkin ini ada beberapa ya yang emang nyatain gitu, misalkan pakai niacinamide 10% atau salicylic acid 2% yang umum gitu. Nah tapi sebenarnya nggak sesimpel itu. Kayak di Skincare 101 yang sebelumnya kayaknya, aku tuh ngebahas tentang salah satu produk bakuchiol. Itu dia menggunakan 2% pure bakuchiol, tapi bakuchiol yang dipakai tuh konsentrasinya 95%. Jadi dari 2% itu masih bisa di breakdown lagi gitu. Dan itu juga nggak selalu ditulis di inky listnya itu, di ingredients list. Nah, konsentrasi yang berbeda itu tentunya hasilnya juga beda-beda. Makanya tadi udah dari sumbernya aja berbeda gitu, konsentrasinya berbeda. Mungkin kalau mau dibikin yang lebih simple ya konsepnya, misalkan nih kamu belanja buah. Kamu ngelihat ada satu kotak buah apel, sebenarnya semuanya Granny Smith gitu. Tapi apakah si buah yang kamu ambil di sini rasanya bakal sama yang ngambil di sini kan belum tentu. Bisa dibilang kandungan-kandungan dalam skincare itu kayak gitu. Jadi bisa beragam banget. Alasan yang ketiga tadi kan udah dari materialnya gitu ya, materialnya, bahan-bahannya yang berbeda. Nah yang ketiga ini adalah formulasinya. Aku mau simplified lagi, ini aku juga terinspirasi dari postnya Fun Skincare, Claudia, seorang dermatologist. Jadi kalau mau dibikin yang lebih gampang konsepnya, ini tuh sama aja kayak kita punya beberapa bahan makanan, terus bahan-bahan ini tuh bisa dibikin makanan yang berbeda. Misalkan kamu punya lettuce, terus punya apel, punya brokoli sama pisang. Nah kamu bisa pilih mau dijadiin smoothie misalkan. Atau kamu mau pilih jadi
salad gitu. Ada nggak yang makan salad lettuce sama pisang? Mungkin nggak ada. Tapi you get the point gitu ya. Kamu bisa bikin itu jadi smoothie atau kamu bisa bikin itu jadi salad. Tentunya hasilnya kan beda ya. Kalau misalkan smoothie kita rasanya tuh biasanya kenyangnya lebih sebentar dibandingin salad. Soalnya salad tuh kayak proses pencernanya lebih lama. Nah kurang lebih kayak gitu juga kandungan skincare. Misalkan, jadi kalau kamu baca-baca ya di INCI list atau di ingredients list itu, kan nggak mungkin serum salicylic acid isinya cuma salicylic acid aja. Pastinya dia ada penstabil, terus juga ada preservatif atau pengawet, terus dia juga ada lagi emulsifier dan kandungan-kandungan lainnya yang bisa mempengaruhi tekstur dari suatu produk. Nah, formulasi ini juga bisa bikin cara kerja produknya jadi beda-beda. Jadi misalkan kamu lagi cari produk yang kandungannya retinol. Nah, kalau kamu lihat ada toner yang kandungannya retinol, terus ada serum yang kandungannya retinol, sama ada juga retinol cream. Nah itu biasanya tuh kalau dilihat retinol cream pasti lebih banyak emulsifiernya, terus juga kandungan-kandungan yang melembabkan, sehingga biasanya kandungan di retinol cream itu less potent atau enggak stock chair yang ada di toner atau yang di serum. Jadinya semuanya balik lagi udah materialnya bisa berbeda, terus formulasinya atau cara pengolahannya, cara penyajiannya juga berbeda. Makanya hasilnya kemungkinan besar bakal beda-beda juga. Nah, alasan yang keempat is how you treat or how you use the product. Jadinya udah tadi si formulasi di dalam satu produk ini berbeda. Terus lagi kan kita umumnya pakai skincare itu berlayer-layer gitu ya. Misalkan habis cuci muka kita pakai toner dulu, baru kita pakai serum atau moisturizer. Nah karena tadi udah ada kandungan yang dari toner yang kita pakai, ada reaksi kimia yang terjadi antara bahan-bahan yang ada di toner sama bahan-bahan di produk selanjutnya. Misalkan di serum atau di krim kamu. Nah itu tentunya juga bakal bikin reaksi yang berbeda. Makanya disarankan biasanya kalau kamu udah pakai exfoliating toner, serumnya yang dilanjutin bisa pakai serum yang kandungannya itu lebih soothing gitu, biar lebih seimbang. Karena kalau misalkan tadi udah pakai exfoliating toner, terus lanjut lagi serum yang exfoliating lagi, tuh nanti kulitnya tuh jadi stres gitu ya, karena jadi over exfoliate gitu. Misalkan ya ada kandungan kayak tadi, kandungannya kan sebenarnya kalau sendiri-sendiri bagus gitu, tapi begitu dicampur jadinya berlebihan. Misalkan nih inspirasi dari Bobby, thank you Bobby. Misalkan kamu udah makan nasi, kan tubuh kita memang butuh karbohidrat. Tapi karbohidrat juga bisa diambil dari sumber lain, contohnya mie gitu atau pasta. Tapi ketika kamu makan nasi, pakai mie, pakai pasta, tambah french fries gitu kan. Nah semuanya tuh karbohidrat semua, malah hasilnya jadi over gitu kan, jadi berlebihan. Semua yang berlebihan tidak baik. Tring. Nah makanya butuh yang namanya keseimbangan gitu ya dalam pemakaian skincare juga. Biar bahan-bahan yang baik tadi juga bisa bekerja dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik di kulit kita. Nah terus tadi selain urutan pakainya, ini juga bisa pengaruh lagi ke seberapa rutin kamu pakai suatu skincare produk gitu ya. Misalkan kalau exfoliating products kamu bisa pakai 2-3 kali. Itu hasilnya bakal berbeda sama yang pakainya 2 bulan sekali gitu. Terus yang 2 bulan sekali bilang kok jerawat aku atau komedo aku kok nggak mereda-reda gitu ya, karena temen kamu atau influencer yang kamu follow misalkan dia pakainya rutin, misalkan seminggu 2-3 kali gitu. Jadi hasilnya tentu bakal berbeda ya, yang dipakai rutin sama yang dipakai occasionally aja gitu. Nah ini alasan yang kelima, jadi udah di luar, tadi kan kita ngebahas lebih ke produknya. Tapi tentunya semua itu berpengaruh berbeda lagi di setiap kulit, karena kulit kita semuanya berbeda-beda diciptakannya gitu ya. Ada yang produksi sebumnya banyak, ada yang dehidrasi juga gitu ya. Pokoknya tahulah ya kalian skin concerns kita beda-beda, skin type kita beda-beda. That's what makes the skincare world exciting. Makanya, mau udah serinci apapun kita ngebaca ingredients list, hasilnya belum tentu bakalan exact gitu loh. Jadi sebenarnya INCI list atau ingredients list ini tuh nggak berumus gitu ya. Jadi belum tentu kalau kita udah pakai yang seharusnya hasilnya seperti ekspektasi kita. Karena tadi balik lagi, jenis kulit kita beda-beda. Nah ini alasan yang keenam, semoga yang terakhir. Tadi udah dari produknya, terus udah dari kondisi kulit kita. Nah yang keenam ini adalah
faktor yang lebih bisa eksternal bisa internal juga ya, yaitu adalah faktor lifestyle. Misalkan nih kita udah pakai produk-produk yang hydrating, udah pakai hyaluronic acid atau sodium hyaluronate, tapi kita jarang banget minum air, atau kita over cleansing gitu, sering banget cuci muka, itu kan bisa jadi kondisi kulit kita jadi dehidrasi gitu kan. Jadi selain pakai si skincare-nya, kita juga perlu mendapatkan asupan yang tepat gitu buat tubuh kita, dari makanan, terus juga dari gaya hidup yang bagus, misalkan tidak begadang, aku. Jadi tidur yang cukup, terus juga stres juga berpengaruh, aku lagi. Jadi pokoknya semuanya tuh bisa mempengaruhi reaksi atau cara kerja suatu produk skincare di kulit kamu. Jadi udah produk yang dipakai berbeda, sumbernya berbeda, cara pakainya berbeda, terus lifestyle kita juga berbeda. Selain lifestyle, ada lagi yang mempengaruhi adalah hormon. Apakah ini poin ke-7? 7, hormon. Nah jadi ada orang yang hormonnya lebih balance, ada juga yang misalkan hormon estrogennya lebih tinggi daripada hormon testosteronnya. Biasanya perempuan tuh banyak yang ngalamin masalah jerawat yang cukup parah gitu, yang pakai produk skincare atau produk topikal itu susah sembuhnya. Itu pas dicek nggak taunya hormonnya ada yang nggak balance. Biasanya ada yang hormon testosteronnya itu lebih tinggi dari normalnya gitu. Jadinya muncul masalah-masalah kulit tertentu yang bisa diatasinya itu bukan pakai skincare gitu. Jadi no matter how hard you try, how diligent you use your skincare, itu tuh bisa jadi hasilnya nggak kelihatan karena sebenarnya masalahnya ada di dalam gitu, ada di hormon. Atau juga ada yang punya masalah pencernaan tertentu gitu. Misalkan kayak aku sensitif sama gula dan sensitif sama dairy products, itu tuh gampang banget kulitku inflamasi kalau lagi banyak makan gula. Itu tuh jadi perih gitu kalau dipegang. Jadi begitu kena produk skincare yang exfoliating, makin deh tuh makin panas gitu. Nah jadi pas saat itu kita harus mencari lagi produk-produk yang disesuaikan dengan kulit. Intinya sih setelah kita membaca Inky List gitu ya, menentukan produk yang sesuai, jangan lupa juga buat listen to your skin gitu. Pas dipakai reaksinya tuh kayak apa. Oke, jadi itulah 7 alasan kenapa skincare itu hasilnya berbeda-beda di setiap orang. Jadi the next time kamu nyari produk skincare itu selain tentunya dibaca ingredients listnya, kalau nyari sumbernya mungkin agak susah ya, karena kan nggak mungkin kita menghubungi setiap pabrik skincare gitu, ini pakainya apa nih yang di dalam sini nih gitu. Kan nggak mungkin, jadinya kalau udah sesuai terus dicoba ke kulit, didukung juga sama lifestyle yang baik. Dan juga don't forget to always listen to your skin. Oke, jadi mungkin setelah 7 alasan tadi, ada juga nih beberapa tips yang bisa kamu lakukan, bisa kamu aplikasikan saat mencari produk skincare. Pertama tentunya pilih yang udah ada BPOM atau FDA approved, udah melalui uji coba dan persetujuan dari Food and Drug Committee gitu, dari suatu negara tersebut. Jadinya udah tahu bahan-bahan yang dipakai itu adalah bahan yang aman buat kulit. Terus yang kedua, bisa juga kamu konsultasikan lagi sama profesional gitu, sama dermatolog. Jadi kalau ada keraguan-keraguan gitu ya, apakah ini bisa aku pakai gitu, apakah bakal memunculkan reaksi yang baik atau negatif, itu kalau kamu nggak yakin bisa cari professional help, bisa tanya ke orang-orang yang memang sudah lebih paham ilmunya. Nah, yang terakhir tentunya adalah jangan lupa buat patch test. Jadi mungkin yang udah seasoned player in the skincare world udah mikir kayaknya, gue udah sering nih coba produk retinol, udah sering cobain produk salicylic acid, kayaknya udah nggak perlu deh patch test, kan kulitku sudah kenal gitu kan. Nah, jangan so akrab dulu sama skincare, apalagi kalau kandungannya tuh adalah zat-zat aktif yang reaktif gitu ya. Jadi jangan lupa buat di patch test dulu. Kalau mungkin merasa kayak di pergelangan tangan atau di belakang kuping ini, kalian ada trust issue gitu, kayaknya nggak sama deh sama reaksi di kulit wajahku, misalkan ada yang kayak gitu, mungkin bisa dipakai di kulit wajah, tapi setitik aja gitu ya, sesuai namanya patch. Jadi dipakai di satu titik tertentu aja buat dilihat reaksinya. Jangan misalkan kamu baru beli produk retinol baru yang potent banget, belum pernah kenal sama kulit kamu, terus langsung dipakein semuka. Nanti kulit kamu kaget gitu, kok kamu agresif gitu loh. Jadinya diperkenalkan pelan-pelan.
Oke, itu dia yang bisa aku share di Skincare 101 kali ini. Kalau ada pertanyaan, komentar, atau apapun itu bisa komen di bawah. Mau kasih ide-ide untuk topik yang lain di Skincare 101 selanjutnya juga boleh banget, komen-komen aja di bawah. Terus jangan lupa juga buat klik like, subscribe, sama ring the bell biar tahu kalau FD upload video terbaru. That's all from me. Thank you so much for watching. Stay safe, stay healthy, and until next time, bye-bye. Au revoir.